Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan terlibat saling tantang dengan Prabowo Subianto dalam debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari 2024 malam. Tema debat ketiga malam tadi yakni soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Awalnya Anies menyinggung soal sejumlah kebijakan di Kementerian Pertahanan yang banyak memakai praktik orang dalam, seperti dalam pengadaan alutsista PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate. Prabowo pun menjawab jika yang disampaikan Anies tidak sesuai fakta. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo kemudian mengajak Anies untuk duduk bersama dan terbuka soal data. Kemudian ditantang balik Anies jika ingin membuka data, lakukanlah di momen debat dan bukan di ruang tertutup. Anies mengingatkan jika ini soal negara dan bukan pribadi. Jawaban Anies langsung ditimpali Prabowo jika ia tidak berbicara di ruang tertutup melainkan di Komisi 1 DPR RI, yang mana semua partai pengusung pasangan Anies Cakimin ada di komisi tersebut. Menurut Prabowo, waktu saat debat tidak cukup untuk membeberkan data yang dimiliki. Prabowo juga mengingatkan jika negara yang baik dan maju, masalah rahasia negara tidak bisa dibuka di depan umum. Lantas, bisakah rahasia negara, terkhusus masalah pertahanan, dibuka di depan umum? Pakar Hubungan Internasional Prof. Makarim Wibisono menjelaskan mencari data suatu negara, terutama untuk pertahanan, adalah hal yang paling sulit, kecuali persoalan anggaran. Hal itu ia sampaikan dalam tayangan salah satu TV nasional malam tadi. Namun dalam sistem pertahanan negara, untuk mengetahui detail bagaimana persenjataan dan penggunaannya memang biasanya tertutup. Sehingga menurutnya memang ada unsur kerahasiaan di bidang tersebut. Dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus, karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis. Oke, harap tenang dulu, kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. 1 menit, silakan Bapak. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia, kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.